Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Buru. Dengan saya Laisra Petanusa dari SD Negeri 7 Namlea. Saya Saleh Tinggati dari SD Negeri 7 Namlea. Saya Agil Mas Baik dari SMA Negeri 8 Buru. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual model 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Gil, kabarnya baik. Bagaimana juga kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Isra ya? Oh iya, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap Pak Isra. Beliau ingin bercerita mengenai masalah yang sedang beliau hadapi sekarang. Oke. Baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Iya Pak, jadi sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak pada tahap berikutnya. Siap Pak. Bagaimana Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching yang di dalamnya termuat kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oh begitu ya Pak. Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak juga. Sebelum melakukan coaching ini, apakah Bapak bersedia? Baik Pak, saya siap dan bersedia. Iya Pak, jadi dalam proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Pak, saya ingin mengembangkan semua potensi coaching mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan membantu Bapak untuk mengamatinya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya pikir bagus agar kemampuan kompetensi saya saat ini bisa meningkat. Ya Pak, jadi kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut Pak. Siap Pak. Untuk indikator ketercapaian, tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi dirinya sendiri. Baiklah Pak kalau begitu. Nanti setelah ini silakan lakukan coaching. Semangat ya Pak. Semangat. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Is? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Namun sedikit ada masalah yang saya hadapi. Bolehkah Pak Saleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Baik Pak Is, apa yang ingin Pak Is ceritakan? Begini Pak Saleh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dalam satu kelas. Baik Pak Is, kalau boleh tahu, seharusnya kondisi ideal seperti apa yang Bapak inginkan? Idealnya kan peserta didik saya harusnya mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang saya berikan seharusnya 100%. Nah, begitu ya kondisi idealnya Pak Is. Baiklah Pak Is, taruhlah kondisi ideal itu level 10. Kondisi yang sekarang ini baru sampai di mana? Dan untuk mencapai tujuan yang ingin
Bapak capai seperti apa? Kalau sekarang masih di level 5 Pak Saleh. Masih level 5 ya? Jadi menurut Pak Is, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak Saleh. Menurut Pak Is, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam menerima pelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan dalam berbicara, bahkan saya bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Pak. Kemudian apa saja yang Bapak buat sehingga murid-murid Bapak dapat antusias dalam menerima pelajaran bersama Bapak? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak menonton dan membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice break ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang Bapak berikan, saya dengar di antara tugas yang Bapak berikan cuma 50% saja yang mengumpulkan. Kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka sedikit saja yang mengumpulkan? Iya, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh begitu. Kalau boleh tahu sumber belajar dari mana saja yang Bapak pakai? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak Saleh. Oh ya Pak Is, adakah sumber belajar lain yang Bapak gunakan? Saya pikir banyak Pak sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Instagram. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak menggunakan sumber belajar yang tadi Bapak sampaikan, saya yakin pasti murid-murid Bapak sangat antusias dalam menerima pelajaran bersama Bapak. Lalu apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini ke depan? Yang pertama saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Setelahnya, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan lain sebagainya. Bagus sekali Pak, dari apa yang tadi Bapak bicarakan, saya doakan mudah-mudahan rencana Bapak berhasil. Dan sekarang saya ingin tanya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung sepenuhnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan akan berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira cukup Pak. Jika demikian, apa yang sudah Bapak rasakan dalam perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali karena telah mendapatkan solusinya Pak. Alhamdulillah. Sampai ketemu di minggu depan ya Pak Is untuk melihat hasilnya. Iya Pak, memang itu yang saya inginkan. Semoga Bapak bisa meluangkan waktunya lagi untuk saya.
Iya Pak Is, sampai jumpa ya Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, baru selesai. Alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega sekali. Saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alat pita dan saya sangat senang bisa menyerapnya dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Tadi saya sudah melihat dan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan dengan pendekatan Tirta. Saya melihat sudah bagus dan lengkap Pak. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Sudah Bapak terapkan semuanya tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas pengamatan dan bantuannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan proses coaching. Kemudian Pak, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan potensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach saya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Oh iya Pak, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Pak dalam melakukan proses coaching ini. Terima kasih Pak atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Pak Is, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak De. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Pak De? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Pak Is. Alhamdulillah. Oh ya Pak Is, saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Akil ya? Oh iya, ada rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap Pak Akil. Beliau ingin bercerita tentang masalah yang dihadapi. Baiklah Pak Is, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak Saleh, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak. Baik Pak. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching? Dalam hal ini kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Pak Saleh. Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Siapa? Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua potensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan membantu Bapak dengan mengamati saat proses coaching itu berlangsung. Oh iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya bisa meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, kalau begitu nanti saya lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan, apa yang Bapak ingin seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensinya sendiri. Baiklah Pak kalau begitu. Nanti setelah ini silakan lakukan coaching. Semangat ya Pak. Semoga lancar proses coachingnya Pak.
Assalamualaikum Pak Agil, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Is, Alhamdulillah baik Pak. Kabar baliknya gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Agil. Alhamdulillah. Ada yang saya mau sampaikan Pak terkait permasalahan di kelas pada saat saya mengajar Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya? Tentu bisa Pak Agil. Apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dan strategi dari permasalahan saya Pak. Semoga dengan saya menceritakan sama Bapak, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Jadi Pak, ada 3 siswa saya yang pada saat saya mengajar, mereka lebih suka memainkan HP daripada menyimak apa yang saya sampaikan. Baik, seperti yang Pak Agil sampaikan, bahwa ada 3 siswa yang pada saat pembelajaran mereka tidak memperhatikan dan malah memainkan HP. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Pak, saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan apa yang membuat mereka bertiga lebih mementingkan HP daripada memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terus dari pengamatan Pak Agil, mengapa mereka tidak suka dengan mata pelajaran dari Pak? Dari pengamatan saya, ternyata mereka tidak suka dengan matematika dikarenakan terlalu sulit untuk menentukan hasil dari satu contoh soal. Dengan demikian, mereka tidak memiliki dasar-dasarnya. Itu pengamatannya, Pak. Baiklah, kemudian apa yang Bapak perlukan untuk lebih baik daripada kondisi mereka? Tentunya saya sangat menginginkan agar mereka bertiga bisa lebih baik dan dalam mengikuti pembelajaran seperti murid-murid yang lainnya, Pak. Jika demikian, apakah ada yang bisa Pak Agil lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya Pak, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga mereka tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, mengisi ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar mereka bisa berminat untuk belajar bersama saya, Pak. Selain itu, apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Ada, Pak. Metode yang saya lakukan dengan pembelajaran menggunakan game dan siswa melakukannya per kelompok. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan dapat memahami pembelajaran, Pak. Luar biasa ya Pak. Jika kita memberikan peringkat dari 1 sampai 10 kira-kira seberapa berhasil metode itu untuk menarik belajar murid? Kalau saya berikan peringkat maka nilai itu antara 5 sampai dengan 6, Pak. Baiklah, apa saja rencana yang Pak Agil lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu adalah saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dengan juga diselingi game sebagai bentuk penyemangat, serta mengupdate berbagai informasi mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, Pak. Baik Pak, siapa yang membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut? Yang membantu saya dalam merancang semua itu adalah kepala sekolah dan rekan sejawat, Pak. Dalam rentang waktu yang Pak Agil butuhkan untuk melakukannya berapa lama kira? Menurut saya sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Nah, kapan Pak Agil mulai bisa merencanakan hal ini? Secepatnya, Pak. Akan saya terapkan agar murid bisa secara merata mendapatkan pembelajaran. Terus komitmen seperti apa yang Pak Agil akan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya terus konsisten, Pak, secara terus-menerus dengan sesama rekan sejawat untuk menggali informasi, melibatkan diri dalam pelatihan, pengembangan agar pembelajaran di kelas dengan metode dan variasi yang lebih baik, lebih menarik, sehingga terciptalah suasana belajar yang kondusif bagi semua siswa, Pak. Baik Pak Agil, adakah dukungan lain yang Bapak butuhkan? Ada, Pak, sarana dan prasarana dan itu sudah disediakan oleh sekolah, Pak. Oke Pak Agil, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Agil setelah kita berbincang-bincang? Sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat lega sekali dan saya senang sekali rasanya, Pak. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Alhamdulillah syukur. Dan apakah ada hal lain yang ingin Pak Agil sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu Bapak untuk memberikan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya, Pak. Saya senang bisa mendengar cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Dan sampai jumpa di minggu depan ya Pak Agil untuk
menindaklanjuti hasil dari perbincangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa Pak Is. Gimana keadaannya Pak? Sudahkah Bapak melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Pak Saleh. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Apalagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Tadi saya sudah melihat dan mengamati Bapak saat melakukan coaching. Dengan pendekatan alur tirta, saya juga melihat sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah Bapak terapkan semuanya tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan proses coaching. Kemudian kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Pak. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Pak yang mau kita bicarakan? Sepertinya sudah cukup. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini ya Pak. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Pak Akil, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Is. Alhamdulillah baik Pak. Kabar baliknya Pak gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Akil. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan Pak Saleh ya. Iya Pak. Baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Pak. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak, bagaimana caranya Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching? Oh, seperti apa itu ya Pak? Iya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Siap Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Pak, nanti saya akan bantu mengamatinya ya Pak. Iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada pilot kompetensi tersebut ya Pak. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak, dengan menggali potensi dari coaching itu sendiri. Baiklah Pak, kalau begitu. Nanti setelah ini silakan lakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga lancar proses coachingnya ya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Saleh, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Agil. Alhamdulillah baik. Kabar baliknya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh ya Pak Agil, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Bolehkah saya berbincang dengan Bapak? Boleh Pak. Apa gerangan ya? Sepertinya penting sekali Pak. Begini Pak, sesuai pengamatan saya, Pak Lari malas sekali ikut pelatihan. Bukankah teman-teman lain pada rajin semua? Saya lihat tinggal Pak Lari saja yang santai sekali. Oh begitu ya permasalahan yang Bapak hadapi. Iya Pak. Kalau boleh tahu dari cerita permasalahan yang dimiliki oleh Pak Saleh, nantinya target dan tujuan yang ingin dicapai ini apa Pak? Saya harap setelah saya bercerita dengan Bapak,
saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, baik Pak. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Bapak, sejauh mana Bapak sudah melakukan identifikasi terkait masalah tersebut? Oh iya, saya sudah tanya langsung atau saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan langsung kepada Pak Lari. Terus dari pengamatan Pak Saleh, mengapa sehingga Pak Lari bisa seperti demikian? Dari pengamatan saya, ternyata Pak Lari itu tidak suka dengan kesibukan. Oh, baiklah. Kemudian apa yang Bapak perlukan agar kondisi Pak Lari bisa mengembangkan dirinya seperti guru lain, Pak? Tentu saya sangat menginginkan agar Pak Lari bisa lebih baik daripada kondisinya saat ini. Jika demikian, Pak, apakah ada yang bisa Pak Saleh lakukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat bagi Pak Lari? Iya, bisa Pak. Ternyata Pak Lari ini kurang mendapatkan dorongan yang positif. Oh gitu. Selain itu Pak, apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan? Ada Pak, saya sudah melakukan sosialisasi internal kepada Pak Lari terhadap manfaat dari pengembangan diri. Luar biasa Pak. Jika kita memberikan peringkat dari 1 sampai 10, sudah berapakah keberhasilan metode itu untuk memberikan spirit bagi Pak Lari? Kalau saya berikan peringkat, maka tingkat keberhasilan nilainya itu antara 7 sampai 8 Pak. Baiklah Pak, apa saja rencana yang Pak Saleh lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak? Yang saya akan lakukan adalah saya terus menerapkan strategi baru untuk bisa mempengaruhi minat Pak Lari. Baik Pak, siapa yang membantu Bapak dalam menyusun rencana tersebut? Bantu saya dalam merencanakan masalah tersebut adalah kepala sekolah dan teman sejawat. Oh iya Pak, ada lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan. Dalam rentang waktu yang Pak butuhkan untuk melakukannya berapa lama Pak? Saya tidak terlalu lama dalam membutuhkan waktu dan saya upayakan secepatnya saya akan melakukan. Oke baik Pak, adakah dukungan lain yang Bapak butuhkan? Ada Pak, saya butuh sarana dan masukan yang disediakan oleh sekolah. Oke baik Pak, semoga rencana itu berjalan dengan baik ya Pak. Iya Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang tadi? Sungguh luar biasa Pak, saya merasa puas telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, adakah hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Oke baik, jika demikian terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan untuk kita melihat hasilnya ya Pak. Siap Pak, sama-sama dan itu yang saya perlukan. Assalamualaikum Pak Saleh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam Pak Agil, sampai jumpa kembali Pak Agil. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Pak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Pak melakukan coaching dengan pendekatan cerita. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah Bapak terapkan semuanya tadi. Terima kasih atas bantuan dan pengamatannya Pak. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kemudian, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, terima kasih Pak atas pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Pak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Pak, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya.
Alhamdulillah, tadi saya sudah melihat dan mengamati Pak melakukan coaching dengan pendekatan cerita. Saya melihat sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab sudah Bapak terapkan semuanya tadi. Terima kasih atas bantuan dan pengamatannya Pak. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kemudian, kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya, terima kasih Pak atas pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita sampai di sini ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama.